Dan buat aku, itu sih yang aku tidak rasakan di Spy Kids 2011 ataupun yang di Armageddon sih, An. Hai, welcome to The Flick bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. Di program Flick Picks. Flick Picks adalah sebuah program di mana gue dan Hani akan membahas satu film secara singkat. Pada video ini kita bahas film apaan? Spy Kids, tapi ini yang 2001. Iya, Spy Kids 1. Iya. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan POI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Silakan Hani, silakan. Cerita film ini menceritakan dua kakak beradik, yaitu Carmen dan Juni, yang tiba-tiba saja harus berjuang untuk menyelamatkan orang tuanya yang diculik. Nah, mereka yang tadinya cuma anak biasa, baru aja mengetahui bahwa ternyata kedua orang tua mereka adalah seorang agen mata-mata yang pensiun. Okay. Dan mereka akhirnya menjadi Spy Kids. Jadi intinya ada sepasang orang tua mempunyai, sepasang agen ya. Iya. Sepasang agen, terus mereka punya anak, dan ketika mereka diculik, anak-anak mereka lah yang akan berusaha menyelamatkan mereka. Yes. Nah, selanjutnya pembahasan POI. Bagi yang belum nonton, silakan skip bagian ini karena akan mengandung spoiler alert. Walaupun sebenarnya ini film lama sih, Han. Dan aku yakin kayaknya udah pada banyak nonton nggak sih? Ini orang yang lahir tahun 2001 aja udah lulus kuliah. Apalagi ini tontonan pas aku TK, SD, something gitulah. Iya. Oke. Nah, berhubung ini Flick Picks, jadi gue dan Hani masing-masing akan memberikan maksimal 3 poin untuk untuk menggambarkan film ini ya. Yes. Oke. Yang pertama, dari aku dulu ya. Yang pertama, ini adalah the original Spy Kids. Kita sempat bahas kemarin kan video sebelumnya itu Flick Picks-nya Spy Kids Armageddon. Dan buat aku kalau dibandingin ini dari segi cerita jauh banget sih kayaknya. Lebih bagus yang ini sih. Iya. Aku lebih suka banget, gitu. Tapi emang iya sih. Cuman aku mesti akui emang pas aku nonton lagi kemarin kita nonton lagi kan emang gerakannya rada patah-patah ya. Iya. Iya, dengan dari segi efek segala macam rada iya. patah-patah. Tapi entah kenapa pas aku TK SD nonton tuh kayak keren banget sih. Iya. Pada saat 2001 udah bener. ada loh orang yang kepikiran seperti itu gitu, Iya. bikin visual efek sekeren itu loh pada saat 2001 gitu. Jadi buat aku this is the original film gitu, Han. Yang kedua, pada video sebelumnya kamu sempat bahas dan kalau misalkan di film yang Spy Kids Armageddon itu kamu nggak dapat vibe family-nya ya. Chemistry family-nya. Nah, di sini aku bisa merasakan chemistry family itu loh, yang aku tidak dapatkan di Armageddon gitu. Mereka bukan saudaraan, tapi aku bisa kayak relate gitu, kakak adiknya gitu. Yang awalnya tuh mereka sering mengolok-olok satu sama lain, yang saling mengejek satu sama lain, tapi in the end segi perjalanan mereka tuh timbul rasa peduli gitu satu sama lain. Dan buat aku itu sih yang aku tidak rasakan di Spy Kids 2011 ataupun yang di Armageddon sih. Nah, terus terakhir dari aku, buat aku nonton ini bisa ngakak loh. Jokes-jokesnya dapet gitu, kena gitu. Filmnya dapet gitu. Entah karena emang setelah berpuluh-puluh tahun nonton iya, masih bisa ketawa gitu. Dan dan aku nggak tahu apakah karena ini jokes-jokesnya old school jadinya aku masih bisa nggak ketawa nih. Sedangkan yang di Armageddon tuh lebih kekinian jokesnya. Tapi ya itu sih, di sini aku masih bisa ketawa-ketawa sih, walaupun aku udah nontonin berapa kali bahkan. Oke, jadi itu sih. Jadi buat aku yang pertama, this is the original. Ini yang ceritanya keren banget, walaupun dengan visual effect yang mungkin kalau dibandingin dengan sekarang jauh, tapi dari segi cerita ini lebih keren, lebih bagus. Terus yang kedua, chemistry family-nya buat aku di sini lebih dapet antara si Carmen sama Juni. Terus yang ketiga buat aku humornya itu lebih kerasa sih. Kalau kamu gimana, Han? Sama sih, yang pertama dari segi chemistry-nya, Carmen sama Juni itu dapet adik kakaknya walaupun sering berantem, sering ngolok, tapi tuh kayak begitu ada kesulitan mereka saling bantu. Itu yang pertama. Terus yang kedua sih kayak emang bener sih, ini nostalgia sih, zaman dulu pas tonton tuh ini berasa keren banget nggak sih? Iya. 2001 kan ini film? Iya, 2001. Berasa banget keren, berasa kayak pengen banget jadi Spy Kids juga. Ini kayak petualangan Sherina tapi versi luarnya ya, Spy Kids ini. Terus yang ketiga sih, ide ceritanya menurut aku unik karena aku nggak tahu apakah sebelumnya pernah ada film lagi, tapi yang aku tahu ini salah satunya film yang ngomongin anak kecil menjadi seorang spy, nggak sih? Kalau misalkan dari
ya anak kecil by Spy sebenarnya ada, tapi aku lupa filmnya apa. Tapi kalau dari segi visual efeknya gini, ini baru kali ini. Iya, ini maksud aku ide ceritanya, visualnya tuh. Kayaknya itu baru kali ini kalau seingat aku ya. Iya, ini yang pertama kan. Baru akhirnya muncul-muncul gitu. Iya, yang mirip-mirip kayak gitu lah. Tapi emang bener-bener ide ceritanya unik karena dia patut diapresiasi sih, bisa bikin cerita anak kecil menjadi seorang spy. Dan ditambah dengan visual efek yang itu sih. Iya, di tahun itu itu luar biasa sih buat aku. Oke. Ya itu sih dari aku. Jadi buat kita jadi buat aku sih Han, film ini worth it sih untuk ditonton sekarang ya. Iya, please siapapun yang belum nonton deh film ini. Iya sih, kalau misalnya lu pada belum nonton, coba deh film ini. Mungkin bukan film yang action banget, enggak. Bukan film yang komedi banget juga, enggak. Tapi film ini cukup menghibur sih buat aku. Iya, ini film anak-anak yang benar-benar bisa membuat memimpikan kita menjadi detektif gitu nggak sih? Spy gitu. Yang mungkin Pak Lulu pada yang punya anak terus pengen nonton film-film yang aman untuk anak-anak dengan visual yang cukup keren buat kita ya. Coba deh nonton Spy Kids. Oke, mungkin sekian dari kita gitu Han ya. Yes. Okay. So, we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.